Salam sejahtera di dalam Kristus untuk saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tema, benarkah Kristen adalah agama ciptaan Paulus? Mengurai fakta historis, meluruskan nalar polemik. Mengapa? Karena seringkali seseorang itu menilai iman atau agama lain dari perspektif agamanya. Katakanlah, Rasul Paulus adalah tokoh iman Kristiani yang paling sering disalahpahami, bahkan dilecehkan. Misalnya, dengan menyebut rasul palsu dan sebagainya. Orang lupa bahwa Paulus adalah salah satu dari tokoh Kristen yang penting dalam sejarah gereja kuno. Bahkan kekristenan mengenang jasa Santo Paulus di dalam penginjilan kepada bangsa-bangsa lain. Sementara itu, orang begitu sensitif ketika tokoh agama yang dipujanya itu dikritik. Kadang saya bertanya, tatkala seorang dianggap melecehkan Nabi Muhammad, misalnya seperti apa yang sedang heboh sekarang, seorang yang bernama Paul Zhang yang mengatakan dia adalah Nabi ke-26, langsung gegap gempita dan dilaporkan sebagai penistaan agama. Saya tidak sedang membela posisi Paul Zhang karena saya tidak kenal dengan dia, tetapi saya hanya sekedar memberikan contoh. Ketika seorang begitu sensitifnya ketika nama Nabi junjungan umat Islam itu disinggung, di pihak lain orang begitu entengnya mengatakan Paulus rasul palsu, Paulus pemalsu ajaran Yesus. Dan biasanya pembicaraan itu tidak didasarkan atas fakta historis, melainkan hanya lebih didorong oleh nalar polemis untuk sekedar menjatuhkan agama orang lain dan memandang agama orang lain dari perspektifnya. Nah, ini saudara-saudara yang harus dihindari. Tetapi baiklah, apa sih yang dipersoalkan tentang Paulus dan kenapa sering dipertentangkan dengan ajaran Yesus Kristus? Orang biasanya mempertentangkan antara ucapan-ucapan Paulus dan sabda-sabda Yesus. Padahal kitab suci yang dikutipnya ya Alkitab juga. Jadi dia membangun argumentasi untuk menolak Alkitab tapi dengan mempreteli ayat-ayat Alkitab tanpa melihat konteksnya secara keseluruhan. Lalu dia bermain-main dengan ayat itu untuk menyerang iman Kristen. Tentu dalam konteks yang sedang kita bahas, ini sebuah bentuk penodaan agama, sekalipun saya sendiri sebetulnya tidak terlalu setuju apabila perbedaan pandangan itu harus dipersekusi atau dikriminalisasi. Tetapi itu yang sering saya dengar ketika iman Kristen disalahpahami. Misalnya, tadi yang saya katakan mempertentangkan ajaran Yesus dengan Paulus berdasarkan teks-teks Alkitab sendiri. Kristus bersabda, Matius pasal 5 ayat 17 yang sangat terkenal itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Orang hanya menekankan kata-kata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi dia lupa teks selanjutnya itu atau frasa selanjutnya itu berbunyi, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam bahasa aslinya adalah Allah plerosai. Pleroma itu adalah penggenapan. Apa artinya penggenapan? Perjanjian lama yang tidak lain adalah tanah kitab suci Yahudi itu, yang secara penuh diterima oleh umat Kristiani dan disebutnya sebagai perjanjian lama, adalah bayangan tentang peristiwa yang akan terjadi.
Isinya adalah nubuat-nubuat, simbol-simbol. Ketika nubuat-nubuat itu dan simbol-simbol itu sudah digenapi dengan kedatangan dari dia yang disimbolkan atau dia yang dinubuatkan, otomatis relevansi dari simbol itu tidak berlaku lagi. Jadi itulah yang artinya melainkan menggenapinya. Seorang mau menyambut kedatangan Presiden Jokowi dengan memasang gambar-gambarnya di jalan-jalan. Selamat datang Presiden Jokowi. Tapi ketika Presiden Jokowi sudah datang, tentu orang tidak lagi melihat gambarnya, tapi melihat hakikatnya langsung. Orangnya yang datang, sosoknya yang telah tiba, lalu disambutnya. Inilah makna daripada menggenapi. Dan kalau itu yang dipersoalkan, sesungguhnya Paulus juga mengatakan hal yang sama. Misalnya kita sebut di dalam Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, melainkan kami meneguhkannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat lain lagi misalnya, Paulus berkata di dalam suratnya, dia mengatakan bahwa Kristus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Telos gar nomos. Ungkapan telos gar nomos itu paralel dengan sabda Yesus, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Yesus mengatakan bahwa karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Nah, kedatangan Kristus itu adalah menggenapi semua nubuat-nubuatan dalam kitab Taurat. Sekarang ayat yang sering dipersoalkan, misalnya Efesus pasal 2 ayat 15. Di mana Rasul Paulus mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia. Ingat, matinya sebagai manusia. Jadi Tuhan tidak pernah mati, Allah tidak pernah mati. Kristus mati sebagai manusia karena firman Allah itu telah menjadi manusia. Kalimatullah sara jasadan, Yohanes pasal 1 ayat 14. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Di sini digunakan dalam teks aslinya ton nomon, ton entolon endogmasi. Jadi yang dibatalkan itu adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dimaksudkan di sini adalah perintah dan ketentuan itu kalau di dalam hukum Yahudi namanya kasrut. Kasrut itu adalah aturan-aturan yang sangat detail di mana antara rabi yang satu dengan rabi yang lain bisa berbeda pendapat. Tetapi secara garis besar inti seluruh Taurat tidak pernah dibatalkan oleh Rasul Paulus. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini yang sering tidak dipahami oleh nalar polemis orang yang mempersoalkannya. Misalnya, dia mengutip satu teks di dalam Galatia, di mana Paulus tidak menyunatkan Titus. Apa alasannya? Karena di Galatia itu muncul sebuah komunitas legalis dari kalangan Kristiani yang berasal dari orang Yahudi, yang memaksakan hukum sunat itu kepada bangsa-bangsa lain yang menerima Kristus. Maka sedikit lagi akan mengklamirkan seluruh adonan. Apabila itu tidak dipangkas, artinya pelaksanaan hukum secara legalistik itulah yang sebetulnya dihindari oleh Paulus. Sementara ayat yang lain di mana di dalam Kisah Rasul pasal 16, Paulus menyunatkan Timotius tidak pernah dikutip. Sampai hari ini gereja tidak pernah melarang orang sunat, tetapi gereja juga tidak mewajibkan orang sunat demi keselamatannya. Oleh karena itu, barang siapa menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak ada gunanya untuk mereka. Seperti yang ditekankan oleh Paulus itu maknanya bukan larangan sunat, tetapi sunat dengan harapan dia akan mengejar keselamatannya karena melakukan hukum secara legalistik tadi.
Nah itu saudara-saudara yang sering dimuncul